warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmatnya pada pagi hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juni tahun 2024. Kita umat Islam dapat merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, Hari Raya Pengorbanan. Idul Adha adalah hari raya yang berkaitan dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mimpi untuk menyembelih putra tercinta Ismail. Bagi seorang nabi ataupun rasul, mimpi adalah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada utusannya. Sekalipun sangat berat, tetapi karena perintah Allah, tentu Nabi Ibrahim tidak akan ragu melaksanakannya. Tetapi bagaimana dengan anaknya? Apakah dia yang masih belum dewasa itu dapat menerima perintah Allah yang sangat berat ini? Dengan penuh kehati-hatian, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada putranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia kemudian menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Di luar dugaan semua orang, ternyata Ismail menerimanya dengan pasrah. Bahkan dia berusaha untuk meyakinkan bapaknya bahwa dia akan sabar menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Akhirnya setelah keduanya tunduk pasrah dan sepenuh hati melaksanakan perintah Allah,
Allah menggantinya dengan seekor sembelian yang besar. Nabi Ibrahim dan Ismail lulus dari sebuah ujian yang sangat berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang berbahagia rahimakumullah. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibadah kurban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita memiliki dua dimensi penting. Pertama, hubungan vertikal manusia dengan Allah yang Maha Pencipta, hablum minallah, yang harus berlangsung atas dasar keikhlasan di dalam pengabdian, yaitu hubungan yang ditegakkan atas dasar cinta tanpa pamrih. Sulit dibayangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam rela memenuhi perintah menyembelih Ismail, putra satu-satunya, buah penantian selama 20 tahun lebih pernikahannya, dan kini sedang tumbuh berkembang sebagai remaja yang tampan. Logika manusia masa kini mungkin akan menolak perintah mimpi seperti itu yang hanya akan dianggap sebagai lambang tidur semata. Kecintaan kepada dunia akan menghalanginya untuk melenyapkan milik yang paling dicintainya lewat tangannya sendiri. Namun tidaklah demikian halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapak monoteisme karena pencarian panjang dan intensifnya akan Tuhan yang Maha Esa telah memilih jawabannya sendiri. Kecintaannya yang tulus ikhlas kepada Allah yang didasari pada keimanan yang kuat tertanam dalam diri dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hatinya untuk memenuhi perintah Allah meskipun secara manusiawi sangat berat untuk dilaksanakan. Kualitas keimanan dan pengabdian seperti inilah yang diharapkan dapat dimiliki orang beriman di tengah kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan ataupun kebohongan dalam ucapan dan tindakan, serta kehidupan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat. Kehidupan seperti itu sesungguhnya berpangkal pada krisis moral, sehingga kemudian menjadi krisis kemanusiaan, yaitu krisis yang disebabkan manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Manusia masa kini karena kesombongan dan keangkuhannya banyak yang terjerembab di dalam kenistaan dan kehinaan. Mereka ingin mencari hidup dengan memuaskan diri, mengejar materi dan kesenangan duniawi lain tanpa kendali dan pegangan akan nilai-nilai ilahi. Sehingga akibatnya banyak dari manusia masa kini kemudian terjebak ke dalam kesenangan semu, bukan kebahagiaan yang sejati. Akhirnya mereka hidup dalam derita dan nestapa dengan jiwa yang sesungguhnya menangis dan bahkan menjerit, walau mereka bergelimang harta benda dan kekayaan yang tiada terhingga. Manusia-manusia seperti inilah adalah manusia yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang terjatuh ke dalam titik nadir dari kemanusiaannya, asfala safilin. Idul Adha dan ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Allah, yaitu dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat kesadaran dan kehidupan. Penguatan kembali tauhid di tengah-tengah erosi keimanan dewasa ini adalah hal yang perlu dilakukan oleh orang beriman. Kehidupan manusia kini melahirkan dua tipe manusia. Pertama, manusia yang sombong dan angkuh, sehingga ia menggeser pusat kesadaran dan kehidupannya dari Tuhan yang Maha Pencipta kepada suatu kehidupan dan kesadaran akan kekuasaan manusia, sehingga manusia menyembah dan mengabdi kepada dirinya sendiri. Kedua, manusia yang tidak berdaya dan terjajah oleh manusia dan makhluk lain dan lupa akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menyembah dan menyerahkan segala urusan kepada makhluk lain. Idul Adha, ibadah kurban dan ibadah haji yang merupakan napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita betapa penting bagi kita ini untuk meneguhkan komitmen keimanan hanya kepada Allah, pencipta manusia dan alam semesta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah salat itulah yang berbahagia rahimakumullah. Kedua, ibadah kurban berdimensi horizontal, yaitu adanya kepedulian terhadap sesama. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggantikan pengorbanan Ibrahim alaihissalam dengan seekor kibas dan memerintahkan kita menyembelih hewan kurban, melainkan karena pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus membawa dampak kemaslahatan bagi sesama manusia. Menyembelih hewan kurban dan kemudian membagikannya kepada fakir miskin dan kaum duafa tentu merupakan amalan kebajikan yang mempunyai implikasi sosial yang cukup berarti. Daging-daging hewan kurban yang kita bagikan pada saat selesai sholat Idul Adha dan hari-hari tasyrik akan merupakan nikmat bagi saudara-saudara kita yang mungkin jarang mengkonsumsi daging, karena bagi mereka daging kurban adalah menu yang terlalu mahal. Namun yang lebih penting adalah bukan penyembelihan dan pembagian daging kurbannya itu sendiri, tetapi kepedulian dan kesadaran kita untuk berbagi kepada sesama adalah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kepada keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang berbahagia rahimakumullah. Kedua, dimensi pada kurban tadi menunjukkan bahwa keberagaman kita haruslah berpangkal pada keimanan kepada Allah yang kita jelmakan dalam keikhlasan pengabdian kepadanya, dan kemudian bermuara pada kemaslahatan bagi sesama manusia. Keberagaman yang hanya berhenti pada keimanan tanpa peribadatan adalah keberagaman yang kering kerontang. Tetapi keberagaman yang berhenti pada peribadatan saja tanpa membuahkan amal kebajikan adalah keberagaman yang kosong hampa. Pergeseran kata kurban yang secara harfiah dalam bahasa Arab berarti pendekatan diri kepada Allah, kepada kata pengorbanan dalam bahasa Indonesia yang mengandung arti melepaskan sesuatu yang paling berharga sekalipun demi sesuatu yang lebih mulia, membawa makna positif, yaitu bahwa pendekatan diri kepada Allah harus memejawantah dalam sikap rela memberi yang terbaik untuk mencapai kemuliaan. Para jamaah salat yang berbahagia rahimakumullah, apabila kita renungkan dengan seksama krisis kehidupan yang penuh dengan ketidakjujuran dalam ucapan dan perbuatan, serta rasa keadilan masyarakat yang melanda bangsa kita saat ini berpangkal dari krisis akhlak. Timbulnya krisis akhlak karena lemahnya iman. Iman yang lemah akan melahirkan amal ibadah asal-asalan ataupun formalitas. Amal ibadah asal-asalan atau formalitas akan melahirkan akhlak semu, dibuat-buat, penuh rekayasa, ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa minan nasi may yujibuka qauluhu fil hayati dunya wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladul hisam. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Apabila sikap atau akhlak seperti ini diikuti oleh banyak orang, maka pada gilirannya akan terjadi krisis multi, krisis massal, krisis bagaimana yang saat ini masih kita rasakan dengan segala akibat, yaitu merusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya tugas risalahnya yang pokok adalah membangun akhlak manusia
sebagaimana dinyatakan dalam hadisnya, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inti akhlak ataupun budi dalam Islam adalah takwa dan kejujuran. Takwa mengandung nilai keimanan yang mendalam dan pengamalan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar formalitas. Sedangkan kejujuran mengandung arti ketepatan di dalam ucapan. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida." Dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu adalah mereka bertakwa kepada Allah dan adalah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sholatul Adha yang berbahagia rahimakumullah, pada hari yang agung ini marilah kita tutup bersama khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa permohonan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan kami dan dosa kesalahan kedua orang tua kami dan sekalian orang-orang beriman saat hari terjadinya hisab pada hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami ini bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan beban yang berat itu kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami untuk memikulnya. Ya Allah, berilah maaf kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Ya Allah, Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang mungkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan, kesegaran pada tubuh dan juga penambahan ilmu dan keberkahan rezeki serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati dan ampunan sesudah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami saat nanti pencabutan nyawa, selamatkanlah kami dari siksa api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal dihisab atau diperhitungkan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah di antara hati kami, perbaikilah ya Allah hubungan di antara kami, tunjukilah kami jalan keselamatan dan kedamaian, selamatkanlah kami ya Allah dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Jauhkanlah kami ya Allah dari semua keburukan yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami ya Allah, hati kami, pasangan kami dan keturunan kami. Terimalah tobat kami ya Allah, Engkaulah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, baguskanlah bagi kami agama kami, yang agama itu menjadi pegangan segala urusan kami ya Allah, dan baguskanlah pula dunia kami ini yang kami saat ini berpenghidupan di dalamnya,
dan bagus kalah pula akhirat kami ya Allah, yang akan menjadi tempat kembali kami, dan jadikanlah hidup ini menjadi tambahan bagi kami dalam setiap kebajikan, dan jadikanlah mati itu sebagai pemberhentian bagi kami dari segala macam kejahatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah umur terbaik kami di penghujungnya, dan jadikanlah amal terbaik kami di penutupnya, dan jadikanlah hari-hari terbaik kami saat bertemu denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah hidup kami ini dengan keimanan, dan janganlah Engkau tutup hidup kami ini ya Allah dengan kekafiran. Selamatkanlah kami ya Allah dari kehinaan dunia dan juga dari siksaan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau belokkan hati kami setelah Engkau tunjukkan kami, dan karuniakanlah ke kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa billahi fi sabil haq nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.